Selamat datang kembali di channel Kali Reza. Pada tutorial kali ini saya akan mengajari kalian cara reinstall server di OVH. Jadi OVH itu tempat beli dedicated server yang murah ya. Namun sekarang banyak problem ya di OVH. Cuman gak semuanya. Mungkin karena efek seperti sekarang ini. Langsung aja untuk pembahasannya. Di sini ada menu reinstall atau ya sistem OS, lalu klik install. Nah, kita juga bisa menyimpan template di sini. Misalkan saya udah membuat beberapa template. Jadi template untuk reinstall ya, seperti untuk load Linux, terus ini untuk virtualisasi, terus ini untuk kernel Ori, ini KVM, ini KVM juga, ini beta, ini uji coba saya. Dan semuanya sudah saya coba, namun saya tidak akan mengajari cara pakai template ya, jadi saya akan mengajari dari nol. Jadi pertama itu kita install pada menu install from OVH template, klik next. Lalu di sini itu ada beberapa opsi ya. Saya menggunakan SSD NVMe 512GB 2, jadi harusnya standarnya itu di RAID 1 menurut mereka itu. Namun di sini saya tidak akan menggunakan RAID 1 karena saya butuh space banyak ya, dengan risiko nanti data hilang ketika hard disk rusak. Itu bodo amat, saya nggak peduli karena datanya nggak penting. Di sini ada OS BSD, ada OS Linux ya, di sini ada Linux, terus di sini ada Windows. Ini saya udah coba, ini nggak ada GUI-nya atau nggak ada tampilan desktopnya. Jadi kalau buat pemula saya sangat tidak merekomendasi untuk ini. Jadi kalian pilih di sini, misalkan mau ngambil CentOS 6, CentOS 7, CentOS 8, atau kalian pemain Debian misalnya, Debian 7. Sebenarnya antara Debian dengan Ubuntu hanya beda sedikit ya. Atau kalian mau mainan Linux juga, ini Cloud Linux maksud saya, Cloud Linux juga untuk bikin hosting. Atau kalian mau tentang Ubuntu, itu terserah ya, bebas mau OS-nya apa. Di sini saya ingin mengajari tentang cara install saja. Jadi pada tutorial kali ini saya akan menggunakan CentOS 7 karena ini OS yang digunakan untuk bisnis. Ini udah persiapan maghrib ya, ada yang ngaji. Nah, ini klik configure customize partition maksud saya. Agak nggak konsen dengerin yang ngaji. Nah, di sini kita bisa bikin partisi. Jadi saya akan jelaskan sedikit ya sistem di OVH. Jadi rahasia bisnis itu bukan di rahasia servernya pakai apa, terus pakai belinya di mana, itu semuanya sama. Jadi rahasianya itu di partisinya. Jadi kalian harus memilih gimana sih sistem partisi yang terbaik itu. Nah, jadi dari pengalaman saya bermain server baru kemarin lah, saya nggak mau nyebutin aslinya, baru kemarin. Di sini saya akan bikin partisi itu dua tipe, karena di sini saya akan menggunakan untuk virtualisasi, bukan untuk cPanel. Nah, misalnya kalian mau menggunakan untuk cPanel misalnya, kan di sini kan ada beberapa tipe ya. Jadi kan kita rubah dulu nih buat home-nya, kita rubah misalkan di partisi home-nya kita kasih 100 GB, ini kan 100 ya. Ini kalau misalkan kita untuk aman, kalau misalkan kalian mau buat bisnis hosting atau bisnis lainnya, kalian wajib menggunakan RAID 1 ya. Itu sangat wajib karena untuk menghindari data-data yang rusak ya, itu bisa pakai RAID 1. Tapi karena saya tidak untuk bisnis, ini untuk pengguna pribadi, saya gunakan RAID 0. Nah, ini udah saya pakai 100 GB ya. Berarti masih ada sisa sekitar 900 GB. Perlu perhatikan ini jangan digunakan semua. Lalu klik add partisi di sini. Nah, di sini karena saya untuk misalkan kita akan membuat tutorial misalkan untuk cPanel ya. Kita bicara untuk cPanel dulu. Kita bebas mau menggunakan primary atau logical, tapi bisa lebih baik kita menggunakan logical. Ya, saya menyebutnya logical, terserah kalian mau nyebut bahasa Inggrisnya apa. Saya menulis di sini home, ini partisi home. Biasanya home itu ada home 1, home 2, home 3, dan setiap satu harddisk adalah
satu partisi misalkan. Nah itu kan terserah kalian ya konfigurasi dasarnya. Di sini kita rubah ke RAID-nya 0. Kenapa RAID 0? Biar dapat space lebih banyak lagi. Nah di sini kan ada konfigurasi dasarnya ya, konfigurasi dasarnya. Totalnya berapa? Maksud saya ini totalnya berapa? Nah kita kan tadi udah pakai 100 GB nih. 100 GB ditambah misalkan 800 GB berarti 900 GB kan. Nah misalkan kita ambil 960 GB aja totalnya, karena swapnya kan biar tidak terlalu banyak kita ambil 16 GB. Jadi kita ambil di sini 850 GB. Nah jadi 850 GB ini kita jual, ini sebagai folder home. Ini kita bicara kalau misalkan menggunakan cPanel ya, dengan space menggunakan RAID 0, karena kan sebenarnya nggak aman ya menggunakan RAID 0 untuk cPanel, tapi karena ini untuk penggunaan pribadi jadi nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan kalian buat dijual, saya sarankan buat menggunakan RAID 1 ya, itu sangat penting. Karena biasanya kalau hosting udah lebih dari 1 tahun itu space-nya itu harddisknya agak rawan ya, apalagi SSD seperti NVMe itu sangat mudah panas. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan SSD NVMe itu setiap tahun upgrade server, itu terutama biasanya di hosting Indonesia jarang ya, kalau di luar negeri sudah. Kalau saya sendiri di perusahaan DigiWeb itu setiap setahun sekali ganti server, jadi setiap awal tahun. Jadi jangan kaget kalau setiap awal tahun DigiWeb selalu ada migrasi server, itu karena demi kenyamanan bersama juga. Terus di sini untuk swapnya itu maksimalnya 16 GB ya, jangan terlalu besar. Jadi kita misalkan kasih 8 GB, 8192 kalau nggak salah ya. Nah ini 16 GB swapnya. Nah setelah ditotalkan cuma 850 tambah 100 tambah 16 GB jadi 966 ya, kalau nggak salah seperti itu, 966. Jadi klik next. Nah di sini kalian harus perhatikan di sini bikin hostname, karena secara bawaannya adalah ini ya, secara bawaannya ini kalian pasti ribet nanti mengeditnya itu akan ribet kalau misalkan kalian nggak ngerubah di sini. Misalkan saya akan bikin untuk bahan cPanel. Nah di sini DNS-nya kita masukkan misalkan tutorial, belum ada tutorial dengan IP yang dimasukkan nanti, jadi tutorial.kali.as kita bikinnya. Ini buat sementara aja ya, nanti saya hapus. Lalu di sini karena kita buat cPanel, memang lebih aman kernel bawaan OVH, cuman ada beberapa problem ya di kernel OVH itu. Jadi saya tidak mau menjelaskan secara detail karena itu masuk ke kategori expert ya. Jadi kita klik di sini install original kernel. Nah lalu di sini untuk instalasi scriptnya kalian bisa custom ya, tapi saya nggak akan buatkan sekarang karena nanti kalian malah pusing. Ini dasarnya. Jadi di sini tutorial.kali.as, lalu karena nanti saya mau bikin DNS tutorial ya, ini tinggal masukkan IP-nya saja. Nah lalu kalian klik confirm ya, itulah. Nah setelah seperti ini kalian tinggal tunggu proses instalasinya sampai selesai. Jadi silahkan ditunggu nanti videonya, kalau saya nggak lupa insya Allah dibikin dipercepat ya. Silahkan disimak. Ini saya udah bikin DNS-nya ya, biar nanti sambil nunggu itu sambil ini udah selesai, kita percepat lagi.
prosesnya sudah selesai ya. Sekarang kita tinggal cek ke email. Nah, di sini ada dari OVH. Nah, di sini adalah akses yang diberikan sama OVH ya untuk mengakses ke servernya. Kita coba. Nah, ini loading komputer saya. Oke, ini masukkan IP-nya, lalu ini sandinya, lalu kita login. Jika login tidak berhasil, maka berarti ada spasi yang terbawa. Tapi jika sudah seperti ini berarti sudah berhasil. Kita sekarang cek partisinya, df spasi h. Nah, di sini terlihat ya partisi yang kita bikin tadi itu home-nya ya 700 GB lebih tadi. 850 tadi. Ini udah terpakai 73 MB. Nah, di sini untuk folder rootnya sendiri tadi kan kita buat itu 100 GB ini MD2 ya. Kenapa MD? Ini karena kita pakai RAID 0 ya. Jadi bukan pakai partisi biasa. Biasanya kan partisinya nggak seperti ini. Nah, jadi kita bisa cek di seperti ini. Tuh, ini sistemnya tuh kelihatan ya. Saya nggak tahu apa namanya. Cuma saya biasa menggunakan seperti ini. Ini di harddisk 1, ini NVMe 1, ini NVMe kedua. Jadi ini pakai NVMe harddisknya. Nah, jadi setelah seperti ini berarti proses install sudah selesai ya. Kita sudah sukses menginstalnya. Nanti kita buat tutorial gimana cara install di dedicated server. Sekian tutorialnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.